Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, saya Jose Octavianus Sirait. Panggilan saya Coki Sirait. Di kesempatan ini saya mencoba untuk sharing pengalaman iman saya dan mengapa saya mencoba men-sharingkan. Sebenarnya disuruh oleh Roh Kudus untuk memberitakan ini gitu loh, memberitakan kabar gembira tentang Yesus. Awalnya saya tidak tahu harus bagaimana untuk memulainya gitu kan. Setelah saya renungkan, jawabannya seperti ini gitu. Kenapa enggak dimulai dari hal-hal yang dasar saja? Saya mulai berpikir hal dasar itu seperti apa. Setelah saya renungkan, ya kenapa enggak saya mulai dari pengalaman iman saya gitu. Nanti kedepannya seperti apa video ini, ya biarkan Tuhan yang berkehendak. Baik, saya akan coba untuk sharing iman dari mula. Saya lahir di Katolik, dibaptis bayi di Katolik Santo Laurentius Brindisi di Pematang Siantar, itu pada tanggal 7 Desember 1986. Jadi sekitar 2 bulan kurang saya dibaptis, karena saya lahir tanggal 9 Oktober 1986. Jadi kurang 2 hari saya usianya 2 bulan. Saya dibaptis di Kuskupan Agung Medan. Orang tua saya yang perempuan itu asalnya dari gereja Advent. Yang laki-laki, kalau saya tidak salah itu kalau nggak HKI AKBP begitulah. Jadi mereka dua-duanya Protestan. Saya pernah bertanya, kenapa mereka memilih jalan Katolik? Jadi sebenarnya nggak ada pilihan gitu kan, karena mama saya tidak mau ngikut papa saya juga demikian gitu. Akhirnya mereka mengambil jalan tengah, yaitu menjadi seorang Katolik. Jadi jujur, saya itu dibesarkan tidak dengan pengetahuan Katolik, karena orang tua saya juga baru masuk Katolik, mereka masih meraba-raba seperti itu. Jadi selama saya SD, saya tidak pernah sekolah minggu. Pernah sih, saya ingat saya cuma sekali 2 kali gitu ya. Tapi bisa dikatakan ya tidak pernah gitu kan. Karena saya merasa tidak punya pengalaman masuk sekolah minggu. Sedangkan lagu-lagu sekolah minggu saja saya tidak tahu gitu loh. Saya tahu lagu-lagu sekolah minggu setelah saya gabung Mudika. Nah, itu nanti ceritanya ya. Jadi saya SD kelas 1 sampai kelas 6 saya tidak pernah ke gereja. Paling saya mengikuti ada acara suka di lingkungan sekitar itu, ada lingkungan apalah pokoknya gitu ya. Mereka setiap Natal itu ada membuat acara Natal. Jadi anak-anak disuruh membaca ayat-ayat Alkitab. Seperti itu. Paling saya cuma ngikut itu aja. Itu pun cuma sekali 2 kali gitu. Karena kurang berminat kan. Karena tidak ada yang mengajarin kita Katolik itu seperti apa. Jadi seiring berjalan waktu saya masuk SMP. Kebetulan saya masuk SMP perguruan swasta Katolik Asisi. Jadi saya masuk sekolah Katolik. Di sekolah ini saya mulai belajar yang namanya doa Bapa Kami, doa kemuliaan, doa Salam Maria, dan lain-lain. Itu saya belum hafal sama sekali, karena sama sekali tidak tahu gitu kan. Dan ternyata doa ini itu harus dihafal dan diingat, karena kita harus di luar kepala mengucapkannya seperti itu.
Jadi saya belajar di situ, karena yang ngajarinnya kan suster, biarawati. Jarang biarawan sih, biasanya biarawati, seperti itu. Jadi ada suatu peristiwa di saat ada misa di sekolah, ya. Tiba-tiba teman-teman pada maju kan, saya ikut maju, gitu kan. Dengan polosnya saya ikut maju. Sampai suster nanya, yang maju ini kan khusus orang yang sudah komuni pertama. Saya nanya, komuni pertama itu apa? Saking polosnya itu loh, karena tidak tahu apa-apa. Itu loh. Dan saya belum pernah menerima sakramen Ekaristi, gitu loh. Jadi dengan tampang malu ya saya duduk kembali, gitu loh. Tapi dengan situasi ini ya, saya mulai termotivasi, tertarik, karena saya harus mengikuti yang namanya Ekaristi, harus menerima komuni pertama. Ya saya mulai cari tahu juga, gitu kan. Walaupun saya nggak tahu harus kemana, kan gitu. Gereja aja nggak pernah. Jadi seiring berjalan waktu, saya mulai agak gereja dikit-dikit sih, gitu loh. Tapi belum gabung ke muda-mudi. Saya gabung muda-mudi itu di saat saya kelas 1 STM. Ya, saya kebetulan SMA-nya itu STM, ya. Saya kelas 1 STM ada teman yang saya kenal, ya, bisa katakan teman lah, tapi nggak dekat gitu. Kebetulan teman ini juga satu sekolah saya juga waktu SMP, ya. Saya nggak mau nyebut namanya. Dia yang mengajak saya untuk bergabung ke Mudika waktu itu, dan saya menjawab iya, ya udah nggak apa-apa, karena saya dari dulu juga penasaran. Jadi saya bergabung ke Mudika, ya. Proses itu entah sebulan 2 bulan gitulah pokoknya, ya. Ada suatu peristiwa yang menurut saya itu nggak tahu unik atau gimana lah. Jadi saya ketemu sama pembimbing saya waktu saya komuni pertama, ya. Jadi saya waktu SMP itu sudah komuni, kalau nggak salah saya kelas 3 atau kelas 2 itu. Karena saya tadi penasaran kan. Saya akhirnya mencari-cari dan saya belajar komuni pertama, ya. Ternyata pembimbing saya waktu saya gabung ke Mudika itu pembimbing saya yang saya kenal waktu komuni. Dia yang mengajak saya itu masuk ke Miss Dinner. Ya udah, saya nggak bisa nolak ajakan kan. Saya masuk ke Miss Dinar, ya, gabung ke Miss Dinar. Terus terang saya agak malu gitu, karena 95% itu perempuan semua, gitu loh. Yang laki-laki sih ada, tapi masih anak-anak gitu. Nah, Miss Dinar saya gabung ke situ. Saya lupa entah berapa bulan kemudian ada kaderisasi, ya, pemilihan ketua atau pengurus baru, gitu loh. Dan saya tidak terduga saya terpilih menjadi ketuanya. Wow, gitu kan. Saya kaget, gitu loh. Kenapa saya, gitu kan. Saya jujur, saya dulu orangnya itu introvert, ya, pendiam, nggak bisa ngomong. Saya justru gagap, ya. Mungkin banyak orang yang tidak percaya saya itu agak susah ngomong. Saya kalau ngomong itu seperti gitu-gitu kan. Jadi ya gagap gitu loh. Tapi ada saatnya saya gagap, ada saatnya saya enggak, gitu loh. Bayanginlah orang seperti saya waktu itu yang susah ngomong aja terpilih menjadi ketua Miss Dinner, ya. Saya rasa itu aneh, gitu. Saya menolak gitu. Tapi pembimbing saya itu meyakinkan saya gitu. Udah coba aja, nggak apa-apa, nanti kita ajarin, katanya. Ya udah, dengan merasa bersalah gimana, saya akhirnya terima, ya. Terima menjadi ketua Miss Dinner. Dan saya sama sekali tidak tahu apa-apa itu. Nah, setelah saya menjadi ketua Miss Dinner, ya, dilantik, ya, dan ternyata saya itu jadi kayak ada permusuhan sama Mudika gitu loh.
Mudika yang mengundang saya dulu. Ternyata Mudika sama Miss Dinar itu beda haluan gitu. Mereka dua kubu ternyata, bukan satu. Itu saya tidak tahu. Setelah saya jadi ketua, baru saya menyadari, oh ternyata ada perselisihan antara Mudika dan Miss Dinar. Jadi saya mencoba mencari tahu ya. Setelah saya cari tahu, ternyata dulunya Miss Dinar ini bagian dari Mudika. Dan memang setiap di gereja begitu ya. Jadi dulunya itu ada konflik mereka antara pengurus mereka itu dulunya, saya nggak tahu kapan itu, yang saya cari tahu katanya segitu. Ada konflik antara mereka, akhirnya mereka memilih hengkang dari Mudika, mereka membuat Miss Dinar gitu. Jadi Mudika itu tidak akan bisa memegang yang namanya Miss Dinar karena udah ada tim Miss Dinar. Jadi mereka itu dua kubu. Itu sudah bertahun lah, saya lupa itu entah udah berapa tahun lamanya itu terjadi ya. Jadi saya bingungnya karena di saat saya jadi ketua, saya justru melihat problem ini itu aneh gitu. Jadi saya mencoba untuk menggabungkan kembali Mudika sama Miss Dinar. Itu dengan susah payah itu loh, prosesnya agak lama. Dan saya harus mendekati juga ketua dari Mudika, saya ngobrol. Ya, saya ngobrol bagaimana caranya gitu kan. Akhirnya kita dapat kesepakatan, walaupun dari Miss Dinar tim saya juga banyak yang menolak, dari Mudika juga demikian ada yang menolak, tapi kita pengurus itu ya gitu loh, kenapa enggak kita gabungkan supaya satu. Akhirnya kita bikin rapat apalah gitu ya. Akhirnya kita buat kesepakatan Miss Dinar kembali ke Mudika. Jadi tidak ada yang namanya Mudika, tidak ada yang namanya Miss Dinar. Jadi dulu Mudika ini namanya itu Ardika. Ya. Ardika itu kan Areka dan Mudika. Areka itu dia di bawah SMP ke bawah, Mudika itu SMA ke atas. Jadi Miss Dinar itu ya, itu dia SMP ke bawah, yang kebelah itu. Walaupun ada juga sih pengurus-pengurusnya itu yang udah SMA gitu. Rata-rata cewek semua. Jadi kita sepakat kita kembalikan lagi Miss Dinar itu ke dalam Mudika dan kita pakai lagi nama yang dulu kita punya yaitu Ardika, Areka dan Mudika. Jadi kita kesepakatin itu dan saya lupa itu tepatnya kapan, harusnya kita fotoin sih ya, kita dokumentasi, tapi enggak lah, waktu itu kita enggak ada pikiran seperti itu. Jadi singkat cerita, jadilah ini, jadi Ardika. Tapi saya justru dimusuhin sama kelompok saya. Itu yang saya agak sayangkan gitu loh. Sampai pembimbing saya pun demikian gitu kan. Itu udah berbulan-bulan, gimana lah, kayak aduh, pokoknya ngeri-ngeri sedap lah. Dan saya juga merasa bersalah gitu loh. Kenapa demikian? Karena waktu saya minta persetujuan mereka nggak ada yang mau gitu. Jadi mungkin kesalahan saya juga, saya ngambil keputusan sendiri gitu loh. Karena menurut saya itu bagus. Jadi jadilah Ardika. Kita buatlah kepengurusan baru, kita kembali buat. Ya, ketuanya bukan saya, karena saya nggak mau. Saya justru menjadi seksi acara gitu. Acara itu kan kayak Miss Dina saya nanganin, ada misalnya vokal grup, kor itu saya nanganin seperti itu. Karena saya ahlinya ya di situ, di musik. Ya. Begitu
itulah ceritanya. Dulu itu saya tidak menyadari itu panggilan juga loh. Itu panggilan juga, karena kan saya istilahnya menyatukan dua konflik menjadi satu. Itu sesuatu yang baik menurut saya, dan sampai sekarang itu baik. Itu puji Tuhan. Ya. Jadi saya mulai, tapi saya tetap fokus ke Miss Dinar gitu kan. Saya megang wiruk, megang dupa, segala macam lah gitu. Saya udah terjun ke situ gitu. Sampai saya juga, karena saya acara, saya yang ngajarin Miss Dinar harus bagaimana gitu kan. Saya mengajarin demikian gitu. Kenapa saya bisa? Ada lagi ceritanya teman ya. Tadi kan saya bilang saya gugup ya, introvert, pendiam ya, ngomong aja nggak bisa ya. Ternyata rencana Tuhan itu luar biasa. Jadi waktu saya gabung ke Monika, saya juga gabung ke organisasi sekolah, yaitu PKS namanya. PKS itu kalau nggak salah itu peraturan keamanan sekolah gitu loh. Kita langsung dibawa naungan oleh kepolisian gitu loh. Jadi benar-benar ospeknya itu langsung kayak kepolisian, keras banget gitu loh. Jadi saya ditempah di situ gitu loh. Yang sayanya tadinya susah ngomong, saya mulai semakin berani, semakin tampil di depan gitu. Karena ada satu peristiwa, saya dikasih tugas untuk menjadi pemimpin upacara. Bayangkan saja, saya nggak ada pengalaman, SMP aja saya nggak punya pengalaman, karena saya nggak berani gitu loh. Saya dikasih tugas oleh senior saya harus bisa, saya harus merubah diri saya yang buruk ini gitu kan. Itu prosesnya itu luar biasa, itu berbulan-bulan. Setiap pulang sekolah saya disuruh menghormat bendera gitu loh. Saya selalu disuruh latihan itu terus menerus ya. Ya, yang saya ingat itu seperti ini ya. Waktu saya bilang lapor gitu kan, harusnya kan lapor. Upacara pada pagi hari ini siap dilaksanakan. Harusnya begitu kan. Tapi saya dulu ngomongnya begini waktu latihan. Lapor. Wah, langsung kena tendang saya, dar gitu kan. Yang kalau dulu itu maklum ya, kalau dulu kita nggak ada yang kayak sekarang. Kalau dulu kita itu ospeknya itu keras, karena mendidik ya. Itulah, saya ditempa oleh senior saya sangat berterima kasih buat almarhum Kak Gunawan. Kita manggilnya kakak ya, walaupun cewek atau cowok itu kita manggilnya kakak ya. Walaupun beliau sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi saya sangat berterima kasih karena itulah momen yang paling luar biasa buat saya, karena saya diubah gitu loh. Kepribadian saya menjadi seorang pemimpin. Jadi singkat ceritanya seperti itu teman-teman. Kalau saya ceritain detailnya nanti ini bisa 5 jam gitu loh. Jadi saya diubahkan gitu loh. Jadi dulu saya nggak ngerti sama sekali itu. Sekarang saya baru ngerti, itu adalah rencana Tuhan. Ya. Karena tanpa rencana Tuhan, saya tidak bakalan bisa seperti itu. Gitu. Tuhan itu berbicara melalui Kak Gunawan, menempa saya yang dulunya saya nggak bisa ngomong, ya, gagap, saya berubah total. Ya. Tadinya saya tidak berani public speaking, saya mulai berani. Gitu. Saya mulai diubah menjadi seorang pemimpin.